Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sujudi kelatilah. Jadi bagi saya sekarang ini virus corona itu kita jadikan momentum untuk bisa bebas riba ini. Dan momentum bahwa kita bisa kembali lebih cepat ini. Saya maintain terus saya datang kantor ini, saya ngasih motivasi ke seluruh partner saya di sini supaya kita bisa bertahan aja dulu. Bertahan aja udah satu kemewahan. Karena itu intinya apa? Ketika kita bisa survive dari sini, kita bisa jalan. Nah, sob, kenapa saya ini masih optimis ketika saya masih virus corona udah kayak gini? Sekarang sob, teman saya termeh-meh semua, betul-betul jatuh. Karena apa? 2 tahun 3 tahun ini ya. Sekarang ini ekonomi itu susah sob bagi kami UKM ini. Meskipun di Bali loh. Dulu di Bali dulu enak, sekarang susahnya luar biasa. Saya aja minus terus tiap bulan. Itu bukan sekarang, tapi udah lama. Bayangin, udah lama minus terus. Sekarang kena corona. Kelenggar nggak? Kelenggar. Kenapa saya tidak stres, biarin aja gitu. Karena apa? Karena saya pernah merasakan jauh lebih sulit dulunya gitu. Saya pernah bangkrut, pernah minus. Jadi kalau di total hutang saya itu 5M-an. Sekarang mungkin hampir 10M gitu. Bayangkan dulu, udah dijual semua saya masih minus seperti itu. Makanya saya sekarang masih punya riba dulu sampai 10M lebih itu gara-gara itu. Karena saya nutupin pas ada saya tutupin lagi, saya bayar supaya saya semua. Saya pinjam uang bank, itu teori pengusaha, ternyata itu juga salah sebenarnya. Tapi ya udah, nggak usah nyalahin, yang penting kita bisa survive sekarang. Yang penting kita janji tahun ini harus bebas. Jadi ketika kita sering dapat musibah, makanya di sini GM saya masih optimis, semua masih optimis. Masih mending, coba bayangin dulu. Kenapa sekarang masih mending? Bayangkan, dulu ketika saya itu saya ngontrak di satu tempat yang dekat tempat sampah, kecil tuh kontrakannya, kantornya kecil, cuman berapa ya, 2,5 kali 5 meter, dan diisi oleh hampir 6 orang ya, bayangin. Belum meja-meja. Sesek sob, bener-bener sesek. Bengkelnya saya beli bengkel waktu itu. Itu kontrak. Dan 2 tahun kemudian itu nggak boleh diperpanjang. Sengsara nggak coba? Sengsara sob. Saya kontrak udah bangkrut. Saya kan akhirnya tempat saya dijual nih. Akhirnya saya kontrak tempat. Itu tidak boleh diperpanjang. Udah diancam bayang-bayangan mau diusir, bayangin mesin segitu. Akhirnya saya jual semua tuh mesin. Saya ganti. Saya kan dulu ada mesin bubut dan yang lainnya, bengkel bubut. Jadi sekarang kenapa saya masih bisa optimis? Karena saya bayangkan dulu. Jadi intinya ternyata ujian-ujian kita yang terberat sekarang, kalau ada ujian yang terberat sekarang, jadikan ini momen yang pembelajaran bagi kita itu. Yang penting sekarang ini Anda hemat-hematnya, tunda pembayaran kewajiban Anda, apalagi yang masalah yang lain-lainnya, tetap kooperatif. Kalau memang bayar secukupnya aja, semampunya, sisakan untuk yang penting Anda tidak mencat karyawan sekarang ini. Karena sob, memang kelihatannya mencat karyawan jalan yang paling enak gitu. Tidak memberhentikan orang operasi. Tapi kalau memulai lagi itu efeknya panjang gitu. Betul. Saya sekarang saya ngurangi speed aja saya nggak mau. Kenapa? Nanti speednya kan ada konsumen nih beli barang ke saya. Udah ini, tapi dia belum ngasih tambahan DP gitu. Pak, gimana nih? Apa saya hentikan lagi pembayaran? Kalau dihentikan kan kosong ada kerjaan gitu. Meskipun ada kerjaannya gitu. Tetap aja saya jalankan gitu. Kenapa? Kalau ibarat motor ya, mobil, kalau udah dingin dipanasin lagi lama panasnya. Lebih sekarang jangan sampai kehilangan momen gitu. Jadi slowkan oke, tapi kalau ada kerjaan baru langsung kerjakan yang baru gitu. Jadi speednya tetap kenceng gitu. Jadi pas jadi kalau di mana-mana kan orang susah gitu. Bisa nggak seminggu? Nggak bisa di tempat kami bisa. Kitchen saya buat restoran udah mau tinggal jadi. Bisa nggak buat ini seminggu? Mungkin 4 hari bisa selesai. Karena sebagian saya ada stok, saya punya stok banyak sekarang ini. Segala macam-macam, saya stokin dulu. Jadi ya itu tadi, biarin aja nanti konsumen yang ada, kalau kita masih, yang penting bahan udah terbeli semua ini. Jadi bahan utamanya udah terbeli, konsumen setelah bayar, kita produksi. Dan itu kan kita jadi stok aja. Kan? Kalau nanti sosok konsumennya ada duit, tinggal ambil sebagian-sebagian. Jadi tetap cash flow-nya tetap positif dulu. Dan tetap speed-nya terjaga. Dan kenapa saya optimis? Karena saya pernah lebih sengsara, sob. Sungguh, saya ngomong saya sekarang ini nge-vlog ini itu depan GM saya yang pernah ngerasain sengsaranya gitu. Di sini ada Sandra, dulu saya pernah punya juga showroom. Sengsara sob. Showroom itu saya ngontrak. Itu debunya luar biasa, dari kayu lagi depannya, bolongnya banyak. Luar biasa. Dia bertahan loh. Bayangin loh. Pada saat gitu aja dia bertahan. Sekarang kenapa nggak bisa bertahan? Bayangin ya Sandra. Dulu kan kamu sendirian kan? Bayangin loh, nih ya Sandra sendirian di satu showroom saya di situ di Sanur. Udah gitu, saya mau perpanjang, saya ketipu lagi. Orangnya udah saya telat
1-2 hari, padahal saya udah kesana duluan. Dulu saya ceritainnya. Yang nipu orang Chinese, pengusaha Chinese muda 28 tahun juga. Padahal bapaknya kenal dengan saya. Ya udah nggak apa-apa. Pak, saya sorry karena bapak telat. Loh, kemarin kan saya udah datang udah bapak ya, kamu nggak ada. Ya tapi sekarang kita ngomongnya. Ya udah saya mau pakai tempatnya, udah. Ternyata dia pakai, akhirnya berantakan juga tuh. Sekarang digusur juga sama orangnya. Ini ternyata dia pinjam kontrak lebih lama, terus dia kontrakin lagi ke saya gitu. Sekarang berantakan tuh. Udah dipagerin semua. Rasanya mau minjem, ternyata mau dipakai lagi, ternyata dia juga sama. Sakit hati. Tapi dari situ saya jadi pembelajaran kuat mental saya. Jadi saya pernah terus juga di Sunset Road. Saya beli perusahaan dulu sana, ada showroom saya pengen main furniture. Furniture saya beli gitu. Termasuk kontrak sewanya, termasuk barang-barang di dalamnya, termasuk konsumen seluruh perusahaan yang saya beli gitu. Ternyata apa yang terjadi? Udah 3 tahun itu habis, orang yang minta naiknya. Biasanya kontrak tuh dia dulu 30 juta anggap setahun ya. Dia tiba-tiba minta berapa coba setahun? 300 juta, dan itu harus dalam 5 tahun lunas gitu. Bayangin minimal 5 tahun. Kelenggar gak coba? Sakit hati, saya tutup, saya jual semua. Makanya barang-barang saya furniture masih banyak. Kemarin saya obralin aja, saya kasih, udah obralin. Ya udah yang terjadi gitu. Bisnis gagal ya. Jadi saya pernah mengalami kegagalan. Itu contoh-contoh kecil gagal saya. Gagal besarnya banyak lagi. Saya punya di Lombok gagal, di mana gagal. Yang terakhir saya bangkrut. Jadi bukan hanya anak perusahaan saya gagal, tapi saya bangkrut. Jadi pas bangkrut, jadi makanya dulu saya panel maker terbesar di Indonesia Timur. Sekarang anak buah saya, mantan anak buah yang ngerjain semua. Terus perbengkelan anak semua, jadi akhirnya banyak sekali mantan anak buah saya sekarang jadi pengusaha gitu. Dan ketika saya bangkrut, mereka jaya semua gitu. Saya sakit hati enggak, saya nunduk enggak, minta kerja enggak, biasa-biasa aja. Padahal sebagian dari mereka itu kalau nyari kerjaan itu gigit kepala saya dulu gitu. Saya pernah di Parindo tuh brengsek, tutup sekarang bangkrut, gak ada punya apa-apa gitu. Saya malah kagak, itu saya jadikan apa? Motivasi Jadi saya tidak pernah mau jelek-jelek, ini JF saya tahu. Saya udah ngomongin ke semua di sini, tidak boleh kalau kita dijelekin orang biarin aja. Gitu. Akhirnya apa aja? Kebaikan mereka datang ke saya semua. Akhirnya apa? Alhamdulillah baik-baik aja. Sekarang nggak juga, mereka nggak lebih hebat daripada saya, biasa-biasa aja. Masih tetap aja menunduk-duduk ketemu saya. Jadi saya nggak lebih jatuh daripada mereka. Secara aset saya nggak lebih rendah daripada mereka, jauh. Jadi intinya itu dia. Jadi meskipun saya dulu kalah, saya pernah bangkrut gara-gara mereka mungkin. Saya nggak ngomong itu gara-gara mereka juga sih. Biarin aja. Mereka ambil usaha-usaha saya, karyawan saya diambil semuanya, buat perusahaan konsumen saya diambil semua nggak apa-apa. Jadi bagi Anda yang sering kena bangkrut, itu adalah ujian bagi Anda. Dan ketika sekarang situasi sulit, ini menurut saya itu sekarang ini lebih sulit dari 98, lebih sulit dari manapun. Dan tidak ada satupun orang yang punya teori textbook yang bisa bagaimana cara survive dulu. Sekarang pakai pilih masing-masing. Anda belajar dari saya, belajar siapapun. Dengerin aja, kalau dari saya nggak cocok, cari yang lain, nggak apa-apa. Ternyata textbooknya nggak ada, kecuali virus dulu flu itu, pandemi flu yang di Spanyol 3 tahun dan 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Dan terus kita sudah cari referensi juga, bagaimana perusahaan bertahan. Yang kita cari intinya adalah apa? Bagaimana kita survive. Caranya survive simple Harus saya dari dulu ya. Kenapa waktu saya bangkrut saya rubah sistemnya. Dulu piutang saya miliaran ternyata nggak tertagih, 3 miliar lebih. Kalau sekarang nilainya mungkin 8 miliar mungkin. Zaman dulu loh, 10 tahun lalu loh, 3 miliar lebih, nggak tertagih. Banyak proyek saya nggak mau bayar saya. Apalagi ketika saya bangkrut, perusahaannya diambil alih. Kan saya nggak ada hak tagih. Saya udah punya perusahaan, terus sahamnya kecil, terus saya ditendang dari situ. Hak tagih saya udah nggak ada di dia nggak mau nagih, kan repot saya gitu. Sakit hati kagak. Saya ngedoa ya Allah gantiin saya dengan cara apapun. Alhamdulillah Allah ganti. 2 tahun saya udah bisa recovery. Sekarang malah bisa lebih besar pada yang lalu. Dan sekarang ini posisi saya adalah bertahan Udah lama saya hampir 9 tahunan. Saya diam aja. Saya nggak ekspansi gede-gedean enggak. Tujuannya apa? Ya udah kalau saya belum mampu melangkah saya nggak usah lari gitu. Diam aja dulu. Nah sekarang kayaknya momennya bagi saya untuk bisa maju. Dan kalau Anda mau maju, ayo gabung dengan saya, kita besarkan Uber ini. Saya buat program sekarang Uber. Usaha berkah bersama, pakai Uber Pay. Uber Pay itu Anda bisa jualan bagi mikro, belajar dengan saya. Ayo bareng-bareng. Saya akan kembangkan pelan-pelan. Jadi kalau bisnis sekarang saya ini, saya tidak mau membuat diri saya kaya, tapi membantu semua orang bisa mudah kaya. Gitu. Itu tujuan saya, karena dosa saya pasti banyak ini. Tapi ingat ya, Anda harus bayar saya dengan doa terbaik, Al-Fatihah, salat Nabi kalau Anda muslim. Demikian ya saya, kalau kurang banyak kurangnya, kalau lebih banyak, kalau salah banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.